Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Khairul Huda, kelas A13 dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah, Magister Pendidikan. Kami akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini dengan tema pemanfaatan internet untuk media pembelajaran PAI. Pemanfaatan internet untuk media pembelajaran PAI. Sering terjadi dalam perkembangan teknologi, penggunaan internet dalam pembelajaran PAI telah menjadi semakin penting. Internet sendiri memiliki potensi besar sebagai sarana pendukung pembelajaran agama Islam dan memungkinkan akses terhadap beragam sumber informasi dan konten edukatif. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan internet untuk media pembelajaran PAI memerlukan pemahaman yang mendalam tentang manfaat, metode, dan tantangan yang dapat dihadapi. Pemanfaatan internet. Manfaat pemanfaatan internet untuk media-media pembelajaran PAI. Yang pertama adalah akses terbuka. Internet memberikan akses luas untuk mencari sumber belajar seperti artikel, video, dan e-book. Dengan luasnya akses tersebut, itu menjadi hal yang positif untuk seorang pelajar atau seorang mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuannya. Selanjutnya adalah fleksibilitas waktu. Nah, dengan adanya internet kita bisa belajar dan mencari informasi kapan saja yang kita lakukan. Jadi tidak harus pergi ke sekolah untuk belajar, tidak perlu kita ke lembaga kursus dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan adanya internet memudahkan kita untuk belajar dengan waktu yang kita inginkan. Lalu pemahaman interaktif. Media online memungkinkan interaksi aktif antar siswa dan materi pembelajaran. Jadi antar siswa dan guru itu bisa memberikan feedback yang positif. Pembelajarannya juga bisa saling ada interaksi. Jadi tidak hanya belajar memahami sendiri, tapi juga bisa untuk bertanya jawab dengan guru. Selanjutnya adalah pengayaan multimedia. Internet memungkinkan pengguna menggunakan video, gambar, dan audio untuk menghidupkan materi pembelajaran. Jadi tidak hanya materi tentang tulisan saja, tapi kita bisa dukung materi-materi yang kita buat atau yang kita sampaikan, yaitu ada gambar dan video yang mana bisa dilihat oleh para siswa atau para pencari ilmu. Selanjutnya adalah metode pemanfaatan internet dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, yaitu adalah video pembelajaran interaktif. Menggunakan video pembelajaran interaktif memudahkan siswa untuk memahami konsep agama Islam dengan visual yang menarik. Yang kedua adalah e-learning platform. Platform digital memungkinkan siswa belajar agama Islam secara mandiri dengan modul-modul interaktif dan latihan. Yang ketiga, social media engagement, yaitu memanfaatkan media sosial untuk membangun komunitas belajar yang membahas isu-isu agama Islam secara interaktif. Nah, contoh penerapan media pembelajaran PAI melalui internet, yaitu adalah gambaran sejumlah siswa sedang belajar Al-Quran secara daring menggunakan platform interaktif. Mereka terlihat fokus dan terlibat menunjukkan antusiasme dalam pembelajaran agama melalui internet. Nah, platform menyediakan beragam metode belajar seperti interaksi langsung dengan guru atau kuis dan forum diskusi. Nah, misalkan ketika kita belajar tadi yang sudah disebutkan contohnya adalah belajar Al-Quran melalui misalkan Zoom meeting. Nah, ketika pembelajaran selesai bisa diberikan kesempatan untuk
bertanya jawab. Nah, interaktifnya dari sana. Tantangan dalam pemanfaatan internet untuk media pembelajaran PAI. Yang pertama, keterbatasan akses. Jadi tidak semuanya masyarakat Indonesia itu bisa mengakses internet. Ataupun mungkin di pondok pesantren itu tidak semuanya dapat mengakses internet. Nah, sebagai masyarakat mungkin tidak memiliki akses internet yang stabil atau memadai. Selanjutnya adalah konten tidak terkontrol. Dengan adanya internet sendiri menjadi tantangan pendidik ataupun orang yang mencari ilmu untuk kita kendalikan apa yang ada di genggaman kita. Nah, internet begitu luas sehingga ada hal-hal yang positif ataupun negatif yang dapat kita jumpai. Maka kita perlu mengendalikan hal tersebut. Yang ketiga adalah interaksi yang terbatas. Nah, meskipun kita dapat berinteraksi di dalam dunia internet, maka ada hal-hal yang membuat keterbatasan itu ada, meskipun kita bisa berinteraksi. Tidak seperti halnya ketika kita bertatap muka secara langsung. Strateginya untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu koneksi internet yang lambat, maka harus kita tingkatkan sehingga bisa mendapatkan koneksi yang lebih cepat. Agar apa? Ketika kita belajar atau sedang mencari informasi, tidak terlalu lama untuk menunggu apa yang kita cari. Misalkan mungkin lemot gitu ya. Selanjutnya ada masalah keamanan data. Nah, ini menerapkan enkripsi data dan menggunakan VPN sebagai lapisan keamanan tambahan. Yang ketiga, keterbatasan aksesibilitas, maka mengembangkan versi offline dan materi pembelajaran untuk akses tanpa internet. Kesimpulannya, pemanfaatan internet itu memiliki potensi besar dalam pembelajaran PAI. Lalu memunculkan perspektif baru, memberikan perspektif baru dalam metode pengajaran agama Islam melalui media digital. Memunculkan ide kreatif, pemanfaatan internet memungkinkan penggunaan ide kreatif dalam pembelajaran agama Islam. Yang terakhir adalah interaksi global, memungkinkan interaksi global antara pelajar agama Islam. Mungkin bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar kota atau di luar negara kita. Nah, referensi yang dapat kita gunakan yang pertama adalah buku. Buku sendiri adalah sumber belajar yang sangat diperlukan dalam menggunakan pengembangan metode pembelajaran PAI. Artikel jurnal sebagai referensi pendukung, video pembelajaran juga, dan platform e-learning. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.